Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini seputar kota Padang Panjang. Bersama saya Syifa Nabila, inilah Padang Panjang Sepekan. Direalisasikan melalui pokir anggota DPRD Novi Henry, Wali Kota Fadli Amran didampingi Wakil Wali Kota Asrul melepas fun trip RT sekecamatan Padang Panjang Timur ke Kota Pariaman dan Kota Padang. Kapan ibu tahu dulu ya pembangunan MAPK? Ada yang baru kan MAPK di Padang Panjang, dulu kan di Kota Baru, sekarang sudah pindah. Itu saran dari beliau. Beliau menyarankan Pak Wali itu tanah, ya bagaimana kalau kita hibahkan ke Kemenak? Oh, kalau kita hibahkan bisa nggak langsung dibangun? Ya. Nanti proses dengan Kemenak kita juga urus sama-sama. Ternyata kita hibahkan pas waktu itu mungkin baru berapa bulan saya masuk dengan Pak Wawa? 3 bulan kali ya, 3 bulan dan 6 bulan. Kita masuk, beliau sebagai ketua DPRD menyarankan seperti itu. Kita sampaikan ke Kemenak, Pak kalau kita hibahkan Bapak bisa langsung bangun atau tidak? Alhamdulillah langsung dibangun Kemenak. MAPK, mungkin kalau per hari ini sudah 200 orang per tahun ulama-ulama lahir dari MAPK tersebut. Wali Kota Fadli Amran didampingi Wakil Wali Kota Asrul melepas fun trip RT sekecamatan Padang Panjang Timur Sabtu 16 September di halaman kantor camat. Fun trip ini merupakan usulan dari camat dan lurah yang direalisasikan melalui pokir anggota DPRD Novi Henry yang bersumber dari APBD dengan rute perjalanan yaitu Kota Pariaman dan Kota Padang. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, Novi Henry telah banyak memberikan kontribusi lewat perannya sebagai anggota DPRD. Salah satunya keberadaan MAPK di kawasan Islamic Center. Dikatakan Wako Fadli, hal itu tidak terlepas dari sasaran Novi Henry ketika menjadi ketua DPRD. Saran menghibahkan tanah di kawasan Islamic Center langsung dikomunikasikan dengan kantor Kemenak. Lebih lanjut, kepada RT beserta perangkat yang mengikuti fun trip, ia berharap bisa merasakan kebahagiaan dan saling menjalin hubungan silaturahmi. Novi Henry mengajak RT beserta perangkatnya bisa menikmati perjalanan, merasakan kegembiraan. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang Sepekan. Menyajikan makanan Minang dan angkringan dengan menu yang menggugah selera, Wakil Wali Kota Asrul resmikan Sarunai Cafe and Resto di rest area Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Menyajikan makanan Minang dan angkringan dengan menu yang menggugah selera, Sarunai Cafe and Resto diresmikan Wakil Wali Kota Asrul Sabtu 16 September. Bertempat di rest area Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kecamatan Padang Panjang Barat, peresmian tersebut juga dihadiri Sedako Sony Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansyah, anggota Komisi 3 DPRD Yuda Prasetya, dan undangan lainnya. Wawako Asrul menyampaikan, setelah pandemi COVID-19 di Padang Panjang mulai banyak bermunculan kafe untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Pemerintah kota terus konsisten dan mendukung kegiatan yang dilakukan ini. Dan usaha dari masyarakat kita memang kita akui dan kita sadar bersama sejak kita tidak ada COVID-19. UMKM kita boleh dikatakan betul, banyak usaha-usaha yang mati. Akhirnya alhamdulillah kerjasama kita COVID-19 sudah berlalu atau sudah berakhir. Sementara itu, pemilik Sarunai Cafe and Resto, Baya bersama saudaranya Rizky Mulyanti, juga mengharapkan dukungan, support, dan dorongan dari pemerintah kota agar bekerja sama dengan berbagai lembaga di Padang Panjang. Makanan Minang yang tersedia di sini salah satunya gulai kepala ikan karang. Angkringan dengan menyediakan bahan mentah yang bisa dipilih untuk dinikmati. Serta makanan nasional maupun internasional, namun tetap disajikan dengan nuansa Minang.
Untuk ciri khas, Sarune Cafe and Resto ini menyediakan chicken black pepper, beef black pepper yang disajikan di atas bambu, lalu tersedia sei sapi, sambal matah, pasta, dan masih banyak lagi menu yang sangat enak untuk dinikmati. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Setelah 19 tahun vakum, Liga Asosiasi Kota PSSI antar klub sekota Padang Panjang tahun 2023 kembali digelar. Ditandai dengan tendangan pertama oleh Wakil Wali Kota Asrul di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting. Kita memiliki tendangan bagaikan petir wali kota kita ini, wakil wali kota kita ini. Hitungan mundur akan kita hitung. Iya. Apakah tendangan berapa? Wakil Wali Kota Asrul membuka secara resmi Liga Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI antar klub sekota Parangpanjang tahun 2023 di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Parangpanjang Timur. Ditandai dengan tendangan pertama oleh Wawako Asrul, didampingi Ketua DPRD Mardiansyah, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Forkopimda, Lurah Sekota Parangpanjang, dan undangan lainnya. Perdana dilaksanakan kembali setelah 19 tahun vakum. Liga ini diikuti sebanyak 15 tim dari 16 tim yang di bawah naungan PSSI Kota Parangpanjang. Akan berlangsung dengan perkiraan hingga pertengahan Desember dengan 38 laga. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mendukung dan menyambut hangat atas terselenggaranya Liga ASKOT PSSI ini sebagai pengembangan bibit muda sepak bola di Kota Parangpanjang. Ia juga berharap dalam pelaksanaan kegiatan harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh mencari bibit muda yang akan dipersiapkan ke depannya. Karena olahraga menjadi bagian dari investasi generasi masa depan, khususnya persepak bolaan di Kota Parangpanjang. Sementara itu, Ketua ASKOT PSSI Kota Parangpanjang Doni Rahman menyampaikan liga ini merupakan salah satu program prioritas ASKOT PSSI sejak dikukuhkan 1 tahun yang lalu. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Masih dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, warga Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat menggelar kegiatan dendang musik kesenian Irama Minang atau KIM yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul. Malam kesenian KIM yang dilaksanakan oleh RT 1 Kelurahan Tanah Hitam secara resmi saya nyatakan dibuka. Masih dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, warga Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Parangpanjang Barat menggelar kegiatan dendang musik kesenian Irama Minang atau KIM yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul Sabtu 16 September malam. Dalam sambutannya, Wawako Asrul mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan dalam memaknai Hari Kemerdekaan di tengah masyarakat. Asrul menyampaikan kegiatan seperti ini bisa menjadi momentum untuk silaturahmi dan menciptakan persatuan serta kebersamaan antar sesama warga kota, khususnya warga di RT 1 Tanah Hitam dan sekitarnya. Sementara itu, Lurah Tanah Hitam Wetriko mengungkapkan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat Tanah Hitam dan pemerintah Kota Parangpanjang, khususnya Lurah dan Camat Kecamatan Parangpanjang Barat. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri anggota DPRD Parangpanjang Yuda Prasetya dan Nasrul Effendi, tokoh masyarakat, dan warga sekitarnya. Rifki Mahendra, Parangpanjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan selamat atas penganugerahan gelar kehormatan adat Minangkabau Rajo Nansati Alam Batuah kepada Gubernur Riau Syamsuar bersama istri Miss Narni Syamsuar dengan gelar Putih Intan Batuah. Fadli Amran. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan selamat atas penganugerahan gelar kehormatan adat Minangkabau Rajo Nansati Alam Batuah kepada Gubernur Riau Syamsuar bersama istri Miss Narni Syamsuar dengan gelar Putih Intan Batuah.
Gelar kehormatan ini disematkan berdasarkan kesepakatan Niniak Mama Kaum Caniago di Lubuk Nyiur 4 Kotomudia, Batangkape, Kabupaten Pesisir Selatan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat yang diketuai Fauzi Bahar ini melewakan gelar kehormatan tersebut di Gedung LKAAM Sumbar Ahad 17 September. Wako Fadli menyampaikan gelar ini memiliki makna yang sangat penting terhadap hubungan Sumatera Barat dan Riau. Semoga kedua daerah makin terjalin erat membawa kebaikan bagi kedua daerah ini. Hal senada disampaikan Gubernur Sumbar Mahyildi Ansyarullah. Hubungan erat antara Sumbar dan Riau sudah terjalin sejak lama. Saat itu Sumbar dan Riau masuk dalam satu provinsi Sumatera Tengah. Kerjasama selama ini telah membawa kebaikan bagi Sumbar dan Riau maupun masyarakat Indonesia. Seperti PDRI yang dicetuskan Sumatera Tengah memiliki arti penting membuktikan Indonesia masih ada. Adapun Fauzi Bahar menyebutkan gelar tersebut diberikan lantaran Gubernur Riau dinilai berjasa dan berprestasi mengharumkan nama Minangkabau. Dikatakannya, momentum ini merupakan sejarah besar antara Melayu dan Minangkabau yang merupakan dua saudara kembar. Sementara itu, Syamsuar mengatakan pemberian gelar adat kepada dirinya merupakan suatu kehormatan. Ia mengapresiasi kegiatan melewakan gala ini yang merupakan bagian dari budaya yang masih eksis, nilai adat yang masih terjaga. Harisuyata, Padang Panjang Sepekan. Selaku pimpinan daerah, kehadiran Wali Kota Fadli Amran pada subuh mubarakah di Masjid Nurul Amri Ahad 17 September merupakan kunjungan di penghujung masa jabatannya. Wako Fadli memuji konsistensi subuh mubarakah yang sudah berjalan di bulan ke-72 di masjid yang berada di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat ini. Memastikan pembangunan, perjuangan pas Covid dan lain-lain, inflasi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Masih ini Bu, saat hari pertama waktu itu dengan susah payah, dengan keteguhan dan juga mungkin air mata juga mendorong masyarakat untuk masuk ke pasar-pasar Padang Panjang. Itu perjuangan pertama. Selaku pimpinan daerah, kehadiran Wali Kota Fadli Amran pada subuh mubarakah di Masjid Nurul Amri Ahad 17 September merupakan kunjungan di penghujung masa jabatannya. Ia memuji konsistensi subuh mubarakah di masjid yang berada di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat ini. Subuh mubarakah hingga saat ini sudah berjalan di bulan ke-72. Dikatakannya, subuh mubarakah pertama yang dihadirinya ketika baru menjabat sebagai wali kota yaitu di Masjid Nurul Amri. Masjid ini sebutnya telah memberikan inspirasi program yang ia usung. Di samping itu, Fadli mengatakan visi misi yang dijalankan hampir selesai. Pada saat kepemimpinannya terjadi COVID-19, penanganannya diupayakan dengan sebaik mungkin sehingga diapresiasi pemerintah pusat. Dikatakannya, program beasiswa guru dan murid juara telah mengantarkan putra-putri terbaik Kota Padang Panjang pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kendati begitu, masih ada hal yang belum sempurna. Sementara itu, tausiah yang disampaikan Asep Z. Herma Ismail mengajak para jemaah yang hadir bisa meraih surga, yaitu menjadi orang yang bertakwa, berbagi di saat lapar dan sempit, berinfak, menahan amarah, memberikan makan sesama manusia, dan mengendalikan hawa nafsu. Harisuyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 356 mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang ikuti wisuda periode 1 tahun ajaran 2023-2024 di Gedung Pertunjukan Hurijah Adam. Sebanyak 356 mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang ikuti wisuda periode 1 tahun ajaran 2023-2024 Senin 18 September di Gedung Pertunjukan Hurijah Adam ISI. Mahasiswa yang diwisuda dari berbagai program studi ini, diantaranya program sarjana terapan 6 orang, program sarjana 307 orang, dan program magister 43 orang. Rektor ISI Febri Yulika menyampaikan rasa bangganya atas diwisudanya mahasiswa ini.
Dirinya meminta jajaran untuk segera memproses ijazah mahasiswa yang diwisuda. Kepada wisudawan, dirinya berpesan untuk tidak pernah lupa akan jasa dosen serta pengorbanan orang tua yang telah membesarkan. Kegiatan ini turut dihadiri staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sedako Novianti, serta Kepala Cabang Bank Nagari Imelda Anggraini. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kepada Direktur Pascasarjana, kepada Kepala Biro, untuk sesegera mungkin memproses ijazah mereka, karena saat-saat ini adalah saat penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dua atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kota Padang Panjang, Putri Adinda Delvia Syafitri dan Ade Wahyu Fadlilah berhasil meraih 2 medali emas pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau BKPON pada tanggal 22 hingga 25 Agustus lalu di Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dua atlet Federasi Arung Jeram Indonesia Kota Padang Panjang, Putri Adinda Delvia Syafitri dan Ade Wahyu Fadlilah berhasil meraih 2 medali emas pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional pada 22 hingga 25 Agustus lalu di Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Keduanya tergabung dalam tim FAJI Provinsi Sumatera Barat yang bertanding bersama provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, dan Bengkulu. Berkat raihan medali ini, tim FAJI Sumbar berhak melaju di PON 21 Aceh Sumut 2024 pada 8 September 2024 mendatang. Wali Kota Fadli Amran Selasa 19 September saat menjamu kedua atlet yang hadir bersama pengurus dan pelatih di rumah dinasnya menyampaikan apresiasi atas torehan prestasi tersebut. Dikatakannya, prestasi ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Ia berharap kedua atlet yang tergabung bersama tim FAJI Sumbar ini terus giat berlatih agar bisa bersaing di level berikutnya pada PON 21. Delvia Syafitri didampingi Ade Wahyu Fadlilah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi dari Wako Fadli. Ia berharap Pemko Padang Panjang terus memberikan perhatian terhadap cabur ini. Ketua FAJI Kota Padang Panjang Henry Simon mengatakan, 2 emas yang diraih pada BKPON ini didapat pada kelas Down River Race R6 dan Sprint R4. Di samping itu, 3 medali perak juga diperoleh atlet Putri Sumbar pada kelas slalom R4 dan R6, serta DDR R6. Kemudian 3 medali perunggu pada kelas head-to-head R4, head-to-head R6, dan sprint R6. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan total zakat 288 juta rupiah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang kepada 143 mustahik. Alhamdulillah, kalau dibandingkan daripada kabupaten kota dan lain, proporsi Basnas awak kita terima kasih kepada muzaki kita, yang alhamdulillah memang kita himbau ya Pak Putra ya. Mungkin sebagian besarnya adalah dari ASN Kota Padang Panjang yang kita himbau untuk berzakat khusus ke Basnas. Betul Pak ya? Wali Kota Fadli Amran menyerahkan total zakat 288 juta dari Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang kepada 143 mustahik. Total 288 juta ini terdiri dari zakat program Padang Panjang Makmur 200 juta rupiah untuk 96 mustahik. Padang Panjang Cerdas 74.750.000 rupiah untuk 38 mustahik. Padang Panjang Sehat 10.200.000 rupiah untuk 7 mustahik dan Padang Panjang Peduli 2 juta rupiah untuk 2 mustahik. Wako Fadli mengapresiasi Basnas yang tepat sasaran menyalurkan zakat lewat program-programnya. Ucapan terima kasih turut disampaikannya kepada para muzaki yang sebagian besar ASN dan masyarakat. Lebih lanjut disebutkan Fadli, program Padang Panjang Cerdas telah membantu anak-anak yang kesulitan biaya sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Adapun kepada penerima zakat program Padang Panjang Makmur, ia berharap bantuan zakat yang diterima bisa dimaksimalkan.
Sementara itu, Ketua Basnas Parangpanjang Samsyuarni mengatakan penyaluran program zakat terbanyak ialah pada bidang pendidikan melalui program Padang Panjang Cerdas dan usaha lewat program Padang Panjang Makmur. Dikatakannya, inilah keistimewaan di Padang Panjang yang berbeda dengan daerah lainnya, yang menyalurkan zakat untuk pendidikan hingga perguruan tinggi. Bantuan zakat yang didapat mustahik untuk pendidikan di daerah lain, menurut Samsyuarni hanya dari Basnas Provinsi, namun lewat seleksi yang cukup ketat. Samsyuarni menyampaikan hal tersebut patut disyukuri. Hal ini bisa terjadi berkat para muzaki dan dorongan dari pemerintah kota. Perkiraannya saat ini sudah 1.400 orang yang mendapatkan zakat program Padang Panjang Cerdas, nominalnya kurang lebih 2 miliar rupiah. Anak-anak yang bersekolah telah melanjutkan kuliah hingga ke luar negeri, diantaranya Mesir. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menekankan pentingnya standarisasi pada pendidikan anak usia dini, seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, maupun metode pengajaran yang diterapkan. Wali Kota Fadli Amran menekankan pentingnya standarisasi pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, maupun metode pengajaran yang diterapkan. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan pengurus Himpaudi, didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto di Rumah Dinas Wali Kota. Fadli menyebutkan usia dini merupakan masa yang krusial. Mereka mesti merasakan kebahagiaan, embrio anak yang pintar dan pendidikan terbaik ada di Padang Panjang. Ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua, termasuk menghadirkan PAUD yang berkualitas dan menerapkan standarisasi. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang membuka sebanyak 54 formasi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K pada seleksi serentak CASN tahun 2023. Pemerintah Kota Padang Panjang membuka sebanyak 54 formasi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja pada seleksi serentak CASN 2023 ini. Formasi ini terdiri dari tenaga guru sebanyak 25 orang, tenaga teknis 21 orang, dan tenaga kesehatan 8 orang. Tahun ini juga dibuka satu formasi untuk penyandang disabilitas. Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Zendra Permana kepada Kominfo menyampaikan seleksi CASN ini Pemko hanya membuka untuk P3K dan tidak ada alokasi untuk CPNS. Untuk formasi khusus dengan kriteria pelamar yaitu ex-tenaga honor kategori 2 yang terdaftar dalam Pangkalan Data Badan Kepegawaian Nasional, melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Sedangkan untuk formasi umum wajib memiliki pengalaman bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jenjang pemula, terampil dan ahli pertama minimal 2 tahun. Jenjang ahli muda 3 tahun dan jenjang ahli madya 5 tahun. Ini dibuktikan dengan adanya surat pengalaman kerja yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di instansi pemerintah dan paling rendah direktur dan kepala divisi pada perusahaan swasta dan non-pemerintah. Sementara itu untuk formasi penyandang disabilitas, persyaratannya melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon P3K ini dapat diakses pada website bkpsdm.padangpanjang.go.id. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Pemirsa, terus saksikan program Padang Panjang sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Syifa Nabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.